Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono. Di video ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Google Slide. Nah, Google Slide ini merupakan alternatif pengolah presentasi yang disediakan oleh Google berbasis web ya. Jadi kita untuk mengakses Google Slide itu perlu web browser. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome yang seperti tampil di layar saat ini. Nah, kemudian selain menggunakan browser, komputer kita harus terkoneksi ke internet dan juga kita memiliki akun Google atau alamat email Gmail ya. Dan pastikan bisa login. Nah, di sini kebetulan saya sudah login ya. Jadi kalau kita sudah login ke Gmail kemudian kita buka google.com nih. Di sini biasanya akan muncul akun kita ya kalau kita sudah login. Dan ketika kita sudah login maka kita bisa membuka aplikasi Google Slide itu dari sini. Nah, di Google Apps di sini ada di bagian bawah nanti ada slide. Nah, ini kita bisa klik untuk membuka Google Slide. Nah, tapi kalau misalkan kita belum login, sebenarnya kita bisa memulainya dengan yang penting kita login ke salah satu aplikasinya Google, mau di Gmail, mau di Google Drive itu boleh saja sih ya. Atau mungkin langsung kita ketik slide.google.com gitu. Ketika kita enter dan kita belum login nanti akan muncul form login ya. Anda tinggal login saja sehingga nanti akan dibawa ke halaman ini juga. Nah, halaman ini adalah halaman beranda dari Google Slide yang menampilkan beberapa fungsi, salah satunya yaitu untuk membuat presentasi baru. Di sini kita bisa memulainya dengan presentasi kosong atau menggunakan template. Di sini ada 5 template yang tampil, tapi kalau kita ingin menampilkan lebih banyak, kita bisa mengklik di sini, galeri template, nanti akan muncul banyak template yang bisa kita gunakan. Tapi di tutorial ini kita tidak akan menggunakan template ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja mulai dengan mengklik yang pertama ya, presentasi kosong. Klik. Nah, seperti inilah tampilan Google Slide saat kita melakukan editing atau ingin membuat file presentasi yang pertama kali. Nah, di bagian atas ini ada namanya nama file ya. Di sini kita bisa mengganti namanya. Yang sekarang muncul presentasi tanpa judul, kita bisa ganti dengan misalkan latihan 1 gitu, atau latihan presentasi 1 gitu ya. Kemudian kita enter. Secara otomatis file kita nanti akan tersimpan di folder kita di Google Drive. Nah, di sini kan terlihat nih ada satu folder ya, ada gambar simbol folder. Di sini terlihat ada simbol folder dan kalau kita klik ini kita bisa memilih folder untuk memindahkan filenya ke folder yang kita inginkan. Misalkan di Hari Aspriono Official kita pindahkan saja. Oke. Kalau sudah kita tutup. Kemudian di sini ada satu tombol untuk kembali ke beranda slide yang tadi. Kemudian di sebelah kanannya ada deretan menu atau baris menu atau dikenal dengan menu bar lah ya. Di sini ada menu file, edit sampai dengan menu bantuan. Yang semua menunya memiliki submenu sesuai dengan fungsi untuk mengelola Google Slide ini. Atau mengelola presentasi kita maksud saya ya. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah menu bar itu ada toolbar ya. Yang berisi ikon-ikon atau tombol-tombol dengan simbol-simbol tertentu. Yang ini adalah mempercepat kita untuk mengerjakan sebuah perintah. Misalkan kita ingin unduh, daripada dari menu edit kemudian urungkan, lebih baik atau lebih cepat kalau kita langsung klik tombol di sini, ada tombol urungkan atau undo ya, atau Ctrl Z gitu. Untuk mencetak misalkan di sini ada tombol cetak, meskipun kalau kita mau dari menu kita bisa klik menu file, kemudian di sini ada submenu cetak gitu ya. Jadi tampilan toolbar ini juga nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan komponen yang kita klik. Nah, itu ya, kalau misalkan kita klik di sini kan ada nih pengaturan fontnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kliknya di yang kosong gitu, di sini akan munculnya justru latar belakang ya, tata letak, tema dan transisi gitu. Oke, itu toolbar ya. Berikutnya di sebelah kiri ada namanya panel slide ya, yang nanti menampilkan daftar slide yang sedang kita atau yang ada dalam file latihan presentasi 1 ini.
Jadi kita nanti bisa memilih misalkan slide 1, slide 2, 3, dan 4, dan seterusnya ya, untuk kita edit. Nah, kemudian di sini ada ruler atau penggaris, ini yang vertikal, ini yang horizontal. Tentu penggaris ini membantu kita nanti untuk menempatkan sebuah objek ataupun untuk sebagai acuan kita untuk ukuran objeknya. Misalkan ukuran lebar objeknya ataupun tinggi objeknya. Nah, kemudian ini tampilan dari slide-nya yang warna putih di sini. Dimana slide ini nanti kita bisa atur lah temanya seperti apa dan juga tata letaknya. Kemudian di sebelah kanan ini kebetulan sudah muncul ada pilihan tema ya. Nah, tema ini bisa kita gunakan untuk slide kita. Misalkan kita pilih nih sekarang yang aktif ini adalah tema yang paling atas ya, yang terang biasa. Ini kalau kita klik kan sama tampilan seperti ini. Atau kita mau coba tema gelap. Kemudian kita coba yang ini. Silahkan saja dicoba ya. Tapi di latihan ini saya akan gunakan yang pertama saja, yang terang biasa. Oke, kalau misalkan pilihan tema ini tidak muncul, gitu ya, misalkan seperti ini. Kita bisa menampilkannya dari menu slide, kemudian pilih ubah tema. Nah, gitu ya, itu menampilkan pilihan tema di Google Slide. Kemudian di bagian bawah, nah di sini ini ada area untuk kita membuat catatan ya, atau disebut dengan catatan pembicara. Kita bisa menambahkan catatan di sini, misalkan kita menampilkan sesuatu di slide kita pada saat kita presentasikan. Nah, untuk memberikan penjelasan mungkin kita perlu membuat catatan kalau diperlukan gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk itu. Karena catatan ini tidak muncul di layar presentasinya gitu ya. Ini hanya untuk presenter atau kita yang sedang melakukan presentasi. Oke, mungkin itu untuk pengenalan tampilan dari Google Slide. Berikutnya kita langsung akan belajar untuk mengedit file latihan presentasi 1 ini. Nah, kita nanti akan membuat studi kasus sebuah presentasi untuk profil perusahaan ya, atau company profile ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tahap demi tahap. Yang pertama adalah kita akan mengatur ukuran dari slide-nya. Nah, slide di sini ini kan ukurannya 16:9 ya, atau untuk layar yang widescreen lah ya gitu kira-kira. Kita bisa ubah, misalkan kita mau untuk yang layar yang lama ya gitu ya. Jadi perbandingannya 4:3 misalkan gitu. Nah, caranya untuk merubah dari ukuran dari slide ini, kita bisa menuju ke menu file, kemudian kita bisa pilih di bagian penataan halaman di sini. Klik. Nah, kita bisa memilih apakah mau layar lebar atau mau standar 4:3 misalkan. Kita coba pilih 4:3 dan kita terapkan. Nah, nanti ukurannya seperti ini perbandingannya. Yang mendekati persegi ya. Tapi kalau untuk layar-layar sekarang, itu biasanya sudah mendukung layar lebar atau widescreen itu. Nah, kita atur ulang penataan halaman, kemudian kita pilih. Kalau mau coba yang lain silahkan, cuman rata-rata sih kita menggunakannya 16:9. Kita terapkan. Nah, seperti ini. Itu untuk pengaturan ukuran slide. Ya. Berikutnya, bagaimana kalau misalkan kita ingin menambah slide? Ini kan baru satu slide ya. Ini kan sebelah kiri ada angkanya ya, 1 gitu. Nah, untuk menambahkannya kita bisa dari menu slide, kemudian klik pada slide baru, atau kalau mau pakai keyboard bisa menekan tombol Ctrl M ya. Atau jangan kita klik ya. Oke, sudah tambah ya. Misalkan kita mau menambahkan yang ketiga, kita bisa klik kanan. Kemudian di sini ada slide baru. Nah, itu sama. Jadi banyak cara ya. Bisa dari klik kanan, bisa dari menu, bisa dari keyboard dengan Ctrl M. Oke. Sekarang kita sudah punya 3 slide, tapi slide ini masih kosong ya. Meskipun di sini terlihat ada teks, klik tambahkan judul. Ini hanya petunjuk. Jadi kalau kita tampilkan, itu tidak akan muncul apa-apa. Jadi ini akan tampilannya putih saja. Kemudian kalau kita perhatikan, ketika kita klik di slide 1, itu tata letaknya seperti ini. Di sini ada judul dan subjudul. Nah,
ada dua kotak teks ya. Yang ini untuk judul dan ini untuk subjudul. Kalau kita klik untuk slide yang kedua di sini, ini judulnya di atas, kemudian di sini ada untuk menambahkan teks. Yang ini biasanya untuk kita membuat slide-slide yang berisi materi atau konten tertentu ya. Di sini judulnya, di sini teksnya gitu. Ini sama juga seperti ini. Nah, kalau misalkan di slide yang ketiga kita ingin merubah tata letaknya, kita bisa dari menu slide di sini, kemudian kita bisa pilih terapkan tata letak. Nah, kita bisa memilih mau seperti apa yang kita inginkan. Mungkin mau yang 2 kolom seperti ini. Nah, ini 2 kolom. Itu maksudnya tata letak ya. Jadi kita bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikutnya kita akan belajar untuk memasukkan teks. Nah, kita mulai dari slide yang pertama. Untuk slide yang pertama kita kasih saja judul di sini misalkan ya. Karena tadi kita mau buat company profile atau profil sebuah perusahaan. Misalkan kita membuat profil perusahaan untuk PT tutup kurung. Nah, PT-nya unik ya, PT tutup kurung. Di sini mungkin kita buat saja gini. PT titik spasi tutup kurung. Nah, gitu. Kemudian untuk subjudulnya ini mungkin kita isi saja dengan slogannya. Misalkan slogannya tumbuh apa nih namanya? Tumbuh bersama kami. Wah, gitu aja lah. Tumbuh bersama kami. Wah, gitu saja. Nah, jadi kita menambahkan teks itu pada kotak-kotak teks yang tersedia. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan kok cuma 2, kita mau tambahin nih. Tambahin 1 lagi di bawahnya mungkin kita mau isi dengan 1 kotak teks lagi. Itu bisa dari sini ya. Menambahkan kotak teks. Nah, bisa dari sini atau dari sisipkan yang ada kotak teks. Ya. Kalau klik kanan nggak ada ya. Kita bisa dari sini sisipkan kotak teks. Ya. Kita klik saja di area yang kosong. Nah, maka akan muncul kotak teks atau text box baru ya. Yang misalkan kita isi saja di sini. Dipresentasikan oleh, nah gitu misalkan. Kita buat saja Hari Aspriono. Nah, tulis nama masing-masing ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kurang nih, ada 2 ini kurang, kita mau tambahin aja pakai kotak teks gitu ya. Oke, jadi itu menambahkan kotak teks. Kita belum akan mengatur atau merapikan ya. Pokoknya kita yang penting bisa dulu menambahkan teks di slide yang kita miliki. Sekarang ke slide yang kedua. Nah, yang kedua, misalkan kita isi dengan di sini profil perusahaan. Judulnya ya. Kemudian untuk bagian teksnya kita isi nih misalkan ya. PT kita ketik ya. Tutup kurung gitu ya. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan IT. Perusahaan ini didirikan ya pada tahun 2024 misalkan dengan visi untuk meningkatkan kompetensi digital. Waduh. Kompetensi digital masyarakat Indonesia. Nah, kemudian itu saja mungkin untuk profil perusahaan ya, atau mungkin gini, alamat kan didirikan, mungkin di sini kita tambahin lah PT tutup kurung didirikan oleh ya misalkan Hari
Aspriono ya. Seorang konten kreator. Seorang konten kreator dari Bengkulu Tengah. Nah, gitu aja. Kemudian pada tahun, nah kita rubah gitu. Nah, pada tahun berhubungan dengan visi, nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian di slide yang ketiga, nah, slide yang ketiga ini kita isi misalkan layanan kami. Nah, kemudian di sini kita masukkan saja mungkin layanan unggulan. Waduh, layanan unggulan. Nah, terus kami menawarkan berbagai program pelatihan IT gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan individu. Nah, misalkan kemudian di sini jenis layanan misalkan ya, jenis layanannya kita misalkan pelatihan karyawan atau corporate training. Kemudian enter, kita isi lagi pelatihan khusus. Ini pelatihan khusus ini kita kelompokkan lagi. Ini ada ini ya, misalkan pemrograman, kemudian networking, kemudian pemrograman jaringan, aplikasi perkantoran gitu, kemudian multimedia. Nah, misalkan begitu. Berarti pelatihan karyawan, pelatihan khusus, kemudian udah seperti ini saja ya. Nanti untuk pengaturan lain kita lakukan setelah kita sudah bisa menambahkan teks ke slide. Nah, kemudian tadi sudah menambahkan slide ya. Kalau misalkan nih ternyata kita mau menyisipkan slide di bawah ini, di antara 2 dan 3 ini mau tambahin slide. Nah, ya caranya gampang, kita klik saja di slide yang kedua, kemudian tambahkan slide. Jadi di sini slide baru, maka dia sudah otomatis berada di bawah atau berada di nomor 3, dan yang tadi di slide 3 pindah ke nomor 4 gitu. Nah, sekarang menghapus. Kalau menghapus seperti apa? Menghapus slide, kita bisa klik di slide, kemudian di sini ada hapus slide. Nah, atau klik kanan saja kemudian hapus. Sama tuh ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita tambahin aja di bawahnya. Klik kanan, slide baru ya, tambah di bawahnya. Misalkan slide 4, judulnya, tata letaknya dulu kita rubah. Tadi merubah tata letak bisa dari menu slide, kemudian terapkan tata letak, atau klik kanan di sini, kemudian tata letak. Kita pilih yang ini aja. Nah, yang standar gini ya, judul dan teks. Nah, kita isi di sini keunggulan kami misalkan. Nah, mengapa harus memilih PT tutup kurung ya. Nah, kemudian di enter saja. Kemudian di bagian bawah dikasih keunggulannya apa, misalkan instruktur berpengalaman di bidangnya gitu, atau berpengalaman dan kompeten. Instruktur pengalaman kompeten di bidangnya, kecil aja, enter ya. Kemudian kurikulum up to date misalkan, atau kurikulum terbaru sesuai standar kebutuhan industri.
Kemudian berikutnya sertifikasi atau mendapatkan sertifikat yang berlaku secara internasional. Nah, misalkan begitu ya. Dan industri. Oke. Misalkan seperti itu aja. Terus kita tambahkan satu slide lagi. Klik kanan, ya. Slide baru. Oh ya, atau jangan menggunakan slide baru supaya bisa menduplikat slide. Cara menduplikat slide itu klik kanan, kemudian di sini kita pilihnya duplikasi slide. Bedanya apa? Bedanya ini ya. Kesamaannya adalah sama-sama menambah slide, tapi sudah ada isinya sama dengan slide sebelumnya gitu. Kita tinggal edit saja gitu. Misalkan ya, misalkan dibutuhkan. Nah, misalkan di sini testimoni. Nah, testimoni. Nah, sekarang kita ganti isinya nih. Untuk testimoni kita isi saja begini. Testimoninya misalkan dari Dadungawuk, alumni program aplikasi perkantoran, gitu ya. Nah, tempat khusus ini sangat bagus, kurikulum up to date, pengajar ramah dan kompeten, pokoknya sangat recommended. Nah, gitu. Nah, misalkan seperti itu pesannya. Mungkin ini pakai tanda petik lah gitu ya, misalkan ya. Oke. Satu saja seperti itu. Nanti kita akan sesuaikan lagi jika memang perlu tambahkan slide baru ya. Sementara 5 ini dulu ya. Kita sudah bisa menambahkan slide, menyisipkan slide, kemudian menduplikat slide, menghapus slide, dan juga mengisi teks pada setiap slide. Berikutnya yaitu kita akan belajar menambahkan ini dulu ya, bullet and numbering. Nah, biasanya kan yang seperti ini kita perlu nih pakai penomoran ya. Nah, gini. Nah, kita tambahin dari menu format, kemudian butir yang bernomor. Maka dia akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita mau bertingkat, misalkan yang pelatihan khusus. Nah, ini kita blok saja. Ini kan program pelatihan khususnya. Dari nomor 3 sampai nomor 6. Ini kita bisa tekan tab sebenarnya, tombol tabulasi di keyboard. Nah, maka nanti akan menjadi sub atau menjadi tingkat yang kedua, level 2 ya. Berarti kalau di sini nomor pelatihan khusus, di sini ada A, B, C. Seperti itu. Sebenarnya selain dari menu format, karena kan panjang nih, format, butir kan panjang ya. Kita bisa dari toolbar sih ya. Di toolbar ini sebenarnya ada. Kalau kita sudah blok, di toolbar ini ada tapi tersembunyi di sini. Nah, karena di sini ada tema ya. Kalau ini panel temanya kita tutup, nah dia baru muncul di sini. Jadi di ini ada titik 3 vertikal ini, kalau kita klik itu menampilkan tool yang lain yang tersembunyi gitu. Nah, kita bisa pilih dari sini saja sebenarnya untuk nomor ya. Untuk bullet ya dari sini. Misalkan kita pilih yang pertama, nah gini. Terus kalau ini mau dijadikan sebagai daftar di bagian dari pelatihan khusus, kita tekan tabulasi aja. Atau gini, tekan ini, namanya tambahkan inden. Tuh. Ya, seperti itu. Sama ya kalau yang nomor tadi juga sama kan. Nah, kita ganti yang nomor lagi misalkan. Nah, ini udah otomatis begini dia. Ya. Gitu. Oke, misalkan ini juga kan. Nah, ini kan juga perlu nih. Misalkan ini kita pakai yang 1, 2, 3 saja. Terus ini, kalau ini nggak usah ya. Oke, itu untuk bullet dan numbering.
Nah, sekarang kita akan melakukan formatting teks. Gimana sih kita memformat teks? Misalkan dari slide 1, ini mau kita ganti fontnya. Jadi kan memformat teks itu salah satunya adalah mengganti huruf ya, atau font. Sekarang kan Arial tuh, Arial. Kita bisa pilih font yang lain. Misalkan fontnya mau Oswald. Kita pilihnya yang tebal. Nah, seperti ini. Kemudian ukurannya mau dikecilkan, itu kebesaran misalkan 48. Nah, gini. Kemudian ditebal, mau mereng ke sini. Nah, jadi sebenarnya hampir sama lah ya dengan kita menggunakan PowerPoint. Mau bergaris bawah ya di sini. Nah, mungkin seperti itu saja. Kemudian mungkin warna ya, kita rubah saja warnanya misalkan menjadi warna warna ungu mungkin ya, atau warna hijau. Warna hijau yang ini. Nah, seperti itu misalkan. Ini juga sama, mungkin ini kita mau pakai font yang lain, jangan yang Arial. Misalkan pakainya yang ini ya, agak tulisannya supaya dia miring gini. Nah, tumbuh bersama kami. Nah, di sini ini kalau misalkan teks ini kan ada dalam kotak ya. Kalau kita klik kotaknya atau kita blok semuanya gitu ya, itu kita bisa memformat fontnya ataupun teksnya. Tapi kalau nggak kita blok itu, kita cukup klik saja sebenarnya di garisnya ini. Nah, ketika dia sudah aktif text boxnya, kita juga bisa melakukan format ya. Mau ini seperti itu. Ganti font juga sama. Jadi nggak perlu diblok teksnya juga nggak apa-apa kalau semuanya. Nah, misalkan mau pakai Roboto yang biasa, kemudian ukurannya kita perkecil. Nah, kalau mau di tengah-tengah, di sini juga ada perataan mau center gini. Nah, kemudian kita bisa letakkan ini mungkin di sini ya. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk yang lain. Sama. Misalkan ini juga mau diganti ya. Ditebalkan mungkin bold ya, lebih tebal lagi. Silahkan saja diatur. Nah, kemudian selain itu, misalkan ada penulisan yang salah nih. Ada tulisan yang sengaja ini salah-salahin ya. Saya salah-salahkan gitu ya. N-nya kurang gitu. Nah, ini Y-nya kurang. Nah, jadi Google Slide itu secara otomatis akan mendeteksi kesalahan ejaan. Jadi kalau misalkan kita sudah atur nih pakai bahasa Indonesia, maka secara otomatis dia akan mengecek ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kan misalkan perusahaan, maksud kita adalah perusahaan. Di sini masyarakat nggak ada Y-nya. Di sini meningkatkan, harusnya kan meningkatkan, ada N-nya harusnya. Jadi Google Slide sudah tahu, maka kita dipermudah dengan dia memberikan garis bawah warna merah ini. Kalau kita klik, Google Slide juga memberikan rekomendasi saran ejaan. Kalau saran ini benar, kita pakai klik gitu. Nah, kemudian meningkatkan. Ini juga kalau kita klik di sini ada sarannya. Kalau benar, kita pakai. Tapi kalau ini klik, misalkan ya, pas kita klik ternyata sarannya kalau ini sih benar ya, misalkan salah gitu sarannya. Maka kalau salah, kita bisa abaikan. Ya. Kemudian kita perbaiki sesuai dengan yang benar, yang menurut kita benar gitu. Ini kalau memang benar ya gunakan saja seperti itu. Nah, itu cara memeriksa ejaan ya. Jadi Google Slide itu sudah canggih, dia sudah bisa memeriksa ejaan sesuai dengan bahasa yang kita pilih. Oke, berikutnya adalah kita coba untuk masih tetap urusannya dengan teks ya. Jadi kita ini bisa juga nih copy paste. Misalkan di sini kita mau copy ya, misalkan yang ini, kami menawarkan berbagai program pelatihan IT. Nah, ini misalkan kita copy, kita ini bisa blok, kemudian kita bisa klik kanan salin, atau dari menu ya, di sini kemudian edit, di sini ada salin atau cut, potong ya, atau tempel, ini paste ya kalau maksudnya. Nah, jadi bisa, atau pakai keyboard juga bisa lah, Ctrl C gitu ya. Terus kita letakkan kursor di bawah, Ctrl V, sama. Kalau misalkan ini kita cut, klik kanan, potong, nah, hilang kan, pindahkan ke bawahnya. Atau mau dipindahkan ke sini,
bisa saja. Ini hapus misalkan. Nah, sini. Klik kanan di sini, tempel gitu ya. Nah. Kemudian itu cara mengcopy ya. Kita hapus saja atau kita urungkan saja, kita unduh. Oke. Copy, cut, paste bisa lah. Cuman di sini tadi itu kan ada namanya pas ini ada tempel tanpa format atau paste tanpa format. Ini gunanya adalah pada saat misalkan kita ini punya dokumen atau ngambil dokumen dari web ya. Misalkan dari Wikipedia. Nah, contohnya. Contoh nih. Bahasa Indonesia ya. Nah, misalkan di Wikipedia ini kita mau copy nih. Kita mau copy teks ini. Mana batas mana nih? Nah, misalkan batas ini. Kita klik kanan, copy ya. Kemudian kita mau paste di sini. Klik kanan. Nah, kalau kita tempel langsung, tengok. Nah, jadi format dari Wikipedia itu terbawa yang warna biru, kemudian ini ya, yang ada hyperlinknya tuh ngikut semua. Fontnya juga ikut font bawaan dari Wikipedia. Nah, kita unduh dulu. Tapi kalau kita klik kanan kemudian tempel tanpa format, maka dia hanya diambil teksnya dan formatnya mengikuti format yang ada di sini. Adapun ketika dia mengecil begini bukan berarti dia berubah format ya, tapi karena dia menyesuaikan area teksnya. Gitu. Tapi fontnya tetap Arial ya, gitu. Dan tidak membawa hyperlink, tidak membawa format warnanya dan seterusnya. Nah, gitu ya maksudnya ya. Paste tanpa format itu begitu. Oke. Ini kita hapus saja. Oke, kita hapus lagi. Oke, itu tadi untuk copy, cut. Kemudian kita juga sudah mengcopy dari luar tadi ya, dari internet. Kita menggunakan paste tanpa format. Nah, oh ya dari tadi kita belum menyimpan ya. Ini sebenarnya gimana sih cara menyimpannya gitu. Nah, kalau kita mau menyimpan di menu file di sini nggak ada ya tombol simpan atau save ya. Karena memang Google Slide ini secara otomatis itu langsung akan menyimpan apa yang kita kerjakan itu di file yang di dalam drive kita tadi. Jadi dia otomatis ya tersimpan ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi perubahan yang kita lakukan itu sudah tersimpan secara otomatis gitu ke dalam Google Drive kita. Berikutnya adalah kita akan mencoba untuk menambahkan garis ya, dan juga bentuk atau shape ya. Nah, misalkan di sini nih, kita mau kasih garis. Di bawah PT tutup kurung ini kita mau kasih garis. Caranya, ya kita bisa klik sisipkan, kemudian di sini ada baris. Nah, di sini kan ada garis, ada panah, ada konektor siku, konektor lengkung, dan sebagainya. Nah, kemudian, kalau untuk menyisipkan bentuk, kita bisa dari sini, bentuk. Nanti ada bentuknya macam-macam nih. Ya, atau ada bentuk yang seperti ini, ada yang panah, ada yang saranta ini ya, ada yang persamaan gitu. Nah, selain dari menu sisipkan, kita juga bisa menambahkan baris itu atau garis itu dari sini. Nah, ini ada garis. Kalau kita klik di tombol garisnya, maka kita ini garis yang dimaksud adalah garis yang seperti ini. Tuh, garis ya. Kalau mau yang lengkung tadi kita bisa pilihnya di sini. Pilih ini apakah garis, panah, atau konektor siku, atau konektor lengkung. Ya, gitu. Nah, sekarang kita mau tambahkan garis saja di bawah PT tutup kurung itu. Berarti klik di sini, kemudian tarik seperti ini. Nah, ini kan kalau kita tarik begini, untuk melihat lurusnya agak susah ya. Jadi tekan saja tombol shift-nya. Nah, itu nanti ini memudahkan kita untuk membuat garis lurus. Nah, gitu. Itu garis. Nah, garis ini bisa dirubah warnanya. Bisa diatur ketebalannya. Misalkan mau 8 biar tebal ya. Kemudian warnanya kita ganti warna birunya lebih tua mungkin. Gini. Kemudian garisnya mau juga tipenya, tipe garisnya. Aduh, ini klik dulu. Nah, di sini kan garis putus-putus. Kita bisa pilih yang lain. Sini misalkan garis putus-putus. Nah, gini. Atau mau yang garis yang solid aja ini, solid. Nah, ukurannya mungkin kita perkecil aja ya, atau ketebalannya 4 lah. Nah, gitu. Oke ya, itu untuk garis. Kemudian bentuk, misalkan ya,
Misalkan saya nggak punya logo ya, mau saya tambahin aja di sinilah pakai shape atau bentuk di sini. Nah, kita pilih bentuk ini. Nah, untuk PT ini kita kasih saja logo pakai seperti yang ini. Yang ini aja lah. Nah, kita bisa buat nih. Nah, di sini juga kalau misalkan supaya proporsional nih benar-benar bulat gitu ya, sambil tekan shift-nya. Kalau enggak kita, nah nanti gini bisa kepeng gini atau bisa tegak gini ya. Kalau ditekan tombol shift-nya, nah ini kita lebih enak ya. Nah, oke, misalkan gitu. Kita bisa tarik-tarik ini ya. Oke. Ini juga bisa diwarnai. Kalau bentuk dia memiliki dua komponen ya, memiliki garisnya dan juga isinya. Untuk pewarnaan juga dibedakan. Pewarnaan garis kita bisa pilih yang di sini warna batas. Kalau pewarnaan isinya kita bisa pilih warna isi. Misalkan warnanya kita mau ganti nih, warna bisa jadi warna kuning. Kemudian garisnya kita kasih warna hijau. Nah, mau ditebelin garisnya juga boleh, bisa saja di sini. Nah, begitu. Ya. Oke. Itu untuk menggunakan bentuk dan garis. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan menambahkan gambar ya. Nah, menambah gambar misalkan di sini di profil perusahaan. Nah, kita mau tambahin gambar, tapi sebelumnya kita ubah dulu nih ukurannya, kita persempit gini atau terbalik ya. Yang ini aja kita tarik ke sini supaya dia di sebelah kanan kotaknya, dan di sini nanti kita mau tambahin gambar. Cara menambahkan gambar kita bisa mulai dari sini, sisipkan, kemudian gambar. Nah, gambar kita bisa ambil dari internet ataupun kita upload dari komputer kita. Nah, misalkan kita mau cari saja dari internet lah ya, cari dari internet. Nah, di profil perusahaan ini kita mau kasih gambar. Nah, kita cari gambarnya. Gambarnya di situ kita cari misalkan gambar gedung. Kemudian di enter. Nah, nanti muncul nih gedung. Nah, misalkan kita pakai salah satunya saja, misalkan gedung yang mana nih? Nah, nggak usah bingung ya, pokoknya pakai salah satu aja yang ini misalkan. Nah, kemudian klik sisipkan. Maka dia akan muncul di slide nomor 2 ya, yang sedang aktif. Ini agak lama ya, karena internetnya mungkin. Oke, udah muncul ya. Jadi gambar ini kita bisa geser, klik, tahan, geser gitu ya. Kalau untuk merubah ukurannya, kita bisa klik pada sudutnya atau di tengah-tengah sisi kanan, kiri, atas, bawah itu ada semua handle-nya. Kita bisa tarik begini. Tapi kalau kita nariknya dari tengah, maka dia nggak proporsional. Supaya ukurannya tetap proporsional, kita tarik dari sudut. Boleh salah satu sudut manapun ya. Seperti ini. Ya, gini. Oke. Kemudian mungkin kita rapikan, ini kita geser. Kalau misalkan ini juga dianggap sebagai objek ya, jadi kita bisa geser gini. Nah, tarik. Nah, kalau sekiranya ini berlebihan kita papetin gini. Oke. Oh, supaya rata kiri kanan mungkin ya, biar lebih rapi, Ctrl A saja, kemudian dipilih rata kiri kanan. Oke. Kemudian di bagian bawah misalkan kita mau tambahin nih gambar-gambar lagi ya. Misalkan di sini tambahin gambar lagi. Sisipkan gambar, cari dari internet. Misalkan di sini cari, karena tadi ada training ya, ada multimedia, ada ini sebagainya, kita isi aja gini. Kan tadi pemrograman. Cari pemrograman. Oh, pemrograman aja, nggak usah pakai web. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kita pakai. Nah, misalkan kita mau pakai gambar yang ini. Oke. Kita sisipkan. Oke, kita perkecil ukurannya. Kita letakkan di sini. Nah,
Kita bisa cari lagi dari internet nih, misalkan multimedia. Bentar. Nah, multimedia kita cari yang mana ya? Yang ini misalkan. Terus kita mau cari lagi misalkan networking. Nah, misalkan yang network misalkan kita isi yang klik yang ini. Oh ya, tadi kita belum sisipkan tadi yang multimedia ya. Ini yang networking dulu. Pakai yang ini aja, networking. Sisipkan. Oh, malah 2 yang ini ya. Nggak apa-apa. Ini munculnya 2. Nah, ini kita bisa pilih ya. Yang ini kita hapus saja. Kalau menghapusnya klik terus delete aja. Nah, ini saja yang kita pakai ya. Nah, kalau kita punya gambar yang seperti ini kan sebenarnya kotaknya terlalu besar ya. Tapi di sini area kosong, ini area kosong. Kita kan perlu memotong misalkan. Atau mengcrop lah ya istilahnya itu, crop. Nah, di sini ada kok fiturnya. Jadi diklik gambarnya, nanti di bagian toolbar ini muncul nih, ada pangkas gambar gitu. Jadi kalau kita klik pangkas gambar, nah nanti ada garisnya berubah ya. Ini bisa kita tarik saja dari tengah sini ke sini. Oke. Terus yang ini sama, tarik ke atas, batas ini misalkan. Oke. Kalau sudah ya klik aja di sembarang tempat yang kosong atau klik lagi yang cropnya. Nah, sekarang kita tarik supaya ukuran tingginya sama, kita tarik sini. Oke. Seperti itu. Kemudian yang tadi yang multimedia ya malah belum ya. Gambar terus telusuri cari multimedia. Nah, multimedia misalkan kita pakai gambar yang mana? Yang mana? Yang ini aja misalkan. Klik. Nah, kemudian sisipkan. Oke, ini internet saya sepertinya agak melambat ya, makanya agak lama juga ini menyisipkan gambarnya nih. Nah, ini. Oke, kita letakkan di paling ujung dan kita perkecil supaya tingginya sama. Nah, oke, mungkin seperti itu, atau kita ini kita geser aja begini. Oh, tapi ini ya dia apa? Terlihat nggak proporsional. Oke, seperti itu. Ini kalau mau menyeleksi banyak gambar, klik. Nah, tapi sambil ditekan kontrolnya, klik, kontrolnya ditekan, tahan, klik, atau shift klik, pakai shift klik sama. Jadi pas kita klik geser ya semuanya ikut geser, gitu ya. Misalkan kita perkecil sekarang, nah bisa juga tuh perkecil gitu. Supaya dia nggak terlalu ke pinggir ya, mungkin. Nah, batas ini aja. Oke. Itu cara menambahkan gambar. Kalau dari komputer ya caranya tinggal sisipkan gambar terus upload dari komputer. Kalau kita punya gambar di komputer kita bisa pilih. Ya. Oke, saya cancel saja. Berikutnya setelah kita bisa menambahkan gambar, tadi ini sudah, nah, mungkin yang ini kalau mau dikasih gambar juga silahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin gambar itu menjadi background? Ya, gambar itu menjadi background. Jadi caranya di sini ada latar belakang, ubah latar belakang ya. Bisa sih kita pakai gambar langsung di sini. Nah, jadi kalau kita ingin merubah latar belakang dari slide atau background slide, kita klik aja di area kosong di area slide-nya ya. Kalau ke objeknya nanti di sini nggak ada pilihan latar belakang itu. Nah, kalau mau latar belakang, klik di area yang kosong tapi jangan mengenai objek. Ya. Jadi di sini ada latar belakang. Atau kalaupun kita sedang aktif di sini, nah kita bisa dari menu slide cari aja ubah background. Ini tetap berlaku pada slide-nya.
warnanya putih, kita pilih gambar nih. Nah, gambarnya bisa cari juga dari internet, dari tautan misalkan. Oke, atau mungkin cari dari Google Gambar. Nah, kita bisa browsing aja, ketik di situ ya. Misalkan saya ingin backgroundnya itu gedung tadi, gedung pelatihan, misalkan enter, cari gambar yang ada. Nah, misalkan saya mau pakai gambarnya yang mana ya untuk background, ya oke lah, saya pilih aja yang ini misalkan. Nah, sisipkan, kemudian selesai. Nah, itu background slide-nya berubah ya. Nah, cuman kan resikonya kalau kita merubah background, maka kadang-kadang teks yang sudah kita format itu menjadi tidak sesuai. Ini harusnya warnanya nggak begini kan gitu ya. Kita kembali ke klik latar belakang lagi. Nah, sekarang kita reset aja dulu. Oke, kita reset. Nah, oke, setelah kita bisa menambahkan gambar ya, sekarang kita akan coba untuk lebih dalam lagi menggunakan beberapa objek, dan nanti kita akan belajar mengatur layer atau lapisan-lapisan objek. Mungkin kita bagusnya saya buat dulu slide kosong ya di bawah ini. Saya tambahkan slide baru. Nah, di sini tata letaknya kita ubah. Jadi begini. Nah, di sini misalkan untuk slide ini untuk belajar layer objek atau lapisan objek. Jadi gini ya. Misalkan kita menggunakan bentuk ya. Saya buat bentuk seperti ini. Pakai yang ini tadi. Oke, bentuk yang pertama itu. Kemudian saya buat bentuk lagi. Yang kedua pakai yang ini. Oke. Terus saya buat lagi bentuk buat yang seperti ini. Nah, kemudian saya tambahkan gambar di sini. Jadi sisipkan gambar bisa dari sini ya. Kita atau copy saja lah. Saya kopikan dari sini ini. Ini saya copy. Berarti klik kanan gambarnya, terus salin, letakkan di sini, klik kanan terus tempel. Nah, saya punya gambar ya. Kemudian ada 3 bentuk. Bentuknya nih saya kasih warna. Ini warnanya kuning, yang ini warnanya merah, yang ini warnanya saya rubah menjadi warna hijau. Nah, kalau merubah ukuran tadi sudah bisa semua lah ya. Merubah ukuran bisa. Sekarang bagaimana kalau misalkan gambar ini ya, ini saya susun gini. Gambarnya saya susun begini. Tuh, satu lagi juga sama, ini saya taruh di atasnya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, gambar yang senyum ini tertutup oleh gambar plus warna merah dan juga gambar love ini ya, gambar hati yang warna hijau. Itu menutupi gambar smile yang warna kuning. Dan susunannya itu yang paling belakang adalah yang warna kuning, terus disusul warna merah, terus warna hijau, dan ini gambar. Nah, gambar ini paling atas. Sekarang kalau misalkan kita mau pindahin nih, pindahin yang kuning ini gantian nih supaya dia berada di nomor 2. Berarti menutupi warna merah. Caranya kita bisa gunakan klik kanan, kemudian urutan. Kita majukan sekali. Majukan, kalau ke depan nanti langsung paling depan ya. Majukan sekali. Klik. Nah, jadi sekarang yang paling belakang warna merah. Tapi ini kalau kita geser ke sini, nah itu kan masih dia nomor 2 ya. Nah, kalau tadi yang saya bilang, klik kanan kemudian urutan, kita pilih pindah ke depan, itu otomatis dia paling depan. Tuh. Oke ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi pasti nanti suatu saat kalau kita bekerja pasti membutuhkan pengaturan seperti itu sih biasanya ya. Misalkan kita sudah mulai untuk memodifikasi, menambahkan ornamen misalkan ya, untuk menghiasi slide kita supaya terlihat menarik mungkin ya. Biasanya membutuhkan pemahaman tentang lapisan-lapisan ini ya. Jadi dengan klik kanan, urutan kita ubah. Mau mundur, mau pindah ke paling belakang seperti ini ya.
bisa. Nah, sebenarnya kalau tadi kan kita muncul dari klik kanan ya, dari klik kanan terus urutan. Nah, ini kalau misalkan kita klik kanan kan muncul urutan. Tapi kalau kita nggak mau pakai klik kanan, bisa saja diklik saja gambar ini atau objeknya, pilih di ini menu atur urutan. Nah, kita bisa pindahkan ke paling belakang misalkan gambarnya. Nah, begitu. Nah, kalau kita perbesar ya berarti gambar itu akan ditutup oleh ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada fitur yang menurut saya sangat menarik ya, terkait dengan gambar dan objek itu. Gambar lah khususnya ya, dan bagaimana saya sudah menjelaskan tadi ada kita bisa motong gambar atau crop. Nah, ternyata crop itu kalau di Google Slide itu hebat. Jadi kalau kita pilih ini ya, selubungi gambar ini, kita klik, nanti ada kita bisa misalkan saya mau potong gambar itu menjadi bentuk hati. Nah, kan keren tuh. Atau saya ulang lagi. Sekarang saya mau bentuknya jajar genjang. Tuh. Jadi itu fitur yang menurut saya sangat membantu kita. Nah, misalkan mau seperti ini. Nah, seperti digulung ya. Nah, itu keren banget lah. Mau tanda panah gini silahkan aja, bisa saja. Nah, itu hebatnya Google Slide ya. Jadi ini tentu sangat bermanfaat sekali. Nah, silakan dieksplor lagi, mungkin nanti bisa berguna di kemudian hari pada saat menemukan kasus-kasus dalam pekerjaan. Berikutnya, kalau misalkan kita ingin menggabungkan nih, nah, kita bisa saja sih menggabungkan. Caranya kita klik saja objek ini, tekan kontrolnya, klik lagi yang lain, klik lagi yang ini misalkan. Nah, kemudian kita bisa klik kanan, pilih saja di sini kelompokkan, atau kontrol Alt G kalau kita menggunakan keyboard ya, gitu. Kelompokkan. Nah, sekarang kalau kita klik salah satu aja itu semua sudah gabung. Mau dipisahkan klik kanan, terus pisahkan. Ya. Nah, klik. Nah, kalau dari menu sih sepertinya di sini ya, diatur, di sini ada kelompokkan. Nah, sama memisahkannya diatur, pisahkan. Gitu. Kemudian kalau kita ingin menempatkan di tengah-tengah halaman, klik saja di sini ada ke tengah halaman secara horizontal. Tuh. Mau di tengah-tengah kan horizontal sudah tengah. Mau vertikal berarti ya di sini atur ke tengah halaman secara vertikal. Maka di sini posisinya di tengah-tengah slide kita, gitu. Oke. Silahkan nanti dicoba-coba ya. Kemudian kita coba akan menambahkan video. Nah, satu lagi kita tambahkan slide di bawahnya. Satu lagi kehebatannya si Google Slide ini adalah kita bisa sisipkan video dengan mudah. Bisa video dari YouTube ya. Jadi kita bisa klik aja misalkan di sini. Video profil misalkan. Nah, di bawahnya kita bisa, kan ini area kosong nih. Kita sisipkan saja kemudian pilih video. Nah, kita bisa cari dari YouTube videonya. Misalkan kita mau cari video gini ya. Jaringan komputer. Hari Aspriono. Enter ya. Nah, ini nih. Kita mau tambahin video ini misalkan. Tinggal klik saja, kemudian sisipkan. Nah, videonya udah otomatis nih. Mau kita perbesar seperti ini juga boleh. Tuh. Nah, ini tutup saja. Oke, saya stop dulu videonya di sini karena dia otomatis ngeplay di sini ya untuk previewnya. Kita bisa ubah settingannya, misalkan dia akan diputar saat diklik atau akan diputar secara otomatis ya, gitu ya. Kemudian kita bisa juga menyelipkan ini tidak semua video, tidak semua durasinya, tapi kita hanya mulai dari menit keberapa sampai ke menit keberapa. Itu kita bisa atur di sini. Nah, atau kita ingin menonaktifkan suaranya. Jadi videonya jalan tapi suaranya nggak ada gitu ya. Nah, itu canggih juga. Misalkan kita ini dapat video ilustrasi gitu ya. Cuman kita hanya ingin menampilkan ilustrasinya saja tanpa suara gitu. Kita bisa nonaktifkan aja suaranya di sini. Oke ya.
Kalau mau diaktifkan ya hilangkan checklistnya. Oke. Itu menambahkan video. Nah, keren kan? Menambahkan video bisa. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menambahkan tabel. Nah, tambah slide baru. Sekarang di sini misalkan tabel peserta pelatihan ya. Misal nih, kita masih pakai tata letak yang ini ya, judul saja ya. Nah, di sini area kosong, kita bisa sisipkan kemudian tabel. Kita misalkan buat saja 3 kolom, 3 baris. Nah, klik. Di sini misalkan nomor, kemudian di sini nama, di sini alamat. Oke. Untuk mengatur lebarnya juga bisa lah dengan cara klik aja, tahan tarik ya. Kemudian untuk baris atas kita blok ya. Kemudian untuk menebalkannya kita bisa, kalau di sini ada panelnya, di sini pasti tersembunyi ya. Tutup saja ini panel ini. Nah, kita tebalkan, kita letakkan di tengah misalkan. Nah, kemudian untuk isinya ini satu, misalkan namanya Budi, alamatnya Bengkulu. Kemudian kedua, misalkan namanya David gitu ya. Nah, ini alamatnya misalkan alamatnya Lampung. Nah, misalkan begitu. Itu tabel. Kita juga bisa memberikan pewarnaan pada tabel. Misalkan untuk baris yang pertama kita blok ya. Kemudian kita bisa kasih warna. Misalkan hijau begini boleh ya. Oh ya, ini mau dibuat tengah ya, center. Nah, gini. Ya, kita bisa memformat tabel. Kalau mau geser-geser ya tinggal klik saja di bagian ininya, garis tepinya ini kita tarik. Nah, itu untuk tabel. Nah, berikutnya grafik. Kita tambahkan slide baru, Ctrl M. Ini grafik misalkan ya. Grafik pertumbuhan, baik pertumbuhan peserta. Nah, atau grafik peserta saja lah ya. Peserta. Nah, jadi gini. Misalkan ini dari tahun ke tahun nih berapa pesertanya, jumlahnya gitu ya. Nanti peserta kita akan bedakan pesertanya laki-laki dan perempuan gitu. Nah, caranya kita sisipkan kemudian pilih diagram. Nah, misalkan kita pilih diagramnya yang batang. Nah, dia akan menyisipkan diagram, secara otomatis diagramnya muncul begini. Nah, diagram ini pasti dia punya data dalam bentuk tabel, tabular. Makanya Google Slide ini sebenarnya datanya tertaut atau terkait dengan data yang ada di spreadsheet. Nah, makanya untuk merubah nilai-nilai dalam grafik ini, kita buka sumber. Dan kita akan dibawa ke Google Spreadsheet. Nah, di sini kan ada periode ya. Aduh, kita scroll ke atas. Nah, ini kita edit dulu. Nah, untuk menampilkan opsi untuk mengedit grafik ini, kita bisa klik di sini kemudian edit diagram. Nah, oh ini tadi batang ya, bukan kolom ya. Pantas kok bentuknya miring. Sekarang kita pilih yang kolom saja, yang kolom ini, kolom. Nah, sekarang untuk yang periode ini, periode 1, periode 2 ini kita ganti dengan laki-laki, perempuan. Laki-laki, yang ini perempuan. Kemudian ini kita isi dengan tahun, misalkan 2020. Bawahnya 2020 ya, bawahnya 2021, bawahnya lagi 2022. Bawahnya lagi 2023 misalkan. Nah, sebentar nih. Kok ini laki-laki? 2000, kok bisa begini? Nah, kita edit coba. Ini kok ada yang kita inginkan itu di sini hanya laki-laki perempuan. Kemudian tahun-tahun ini menjadi untuk sumbu X-nya. Sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya salah nih. Kok sumbu X-nya malah
Coba ini. Nah, harusnya begitu. Gunakan kolom A sebagai label. Oh ya, ini tadi. Oke ya. Jadi gunakan tombol A sebagai label. Nah, begitu. Kalau mau ganti judulnya, ini kan ada point score. Kalau hilang panelnya ini tadi, klik aja edit diagram. Nah, di judulnya klik, maka di sini kita bisa ubah. Grafik peserta per tahun. Ini juga mau kita tebalkan, kita bisa atur center misalkan ya. Warnanya juga kita bisa pilih lah warna orange misalkan. Kok aneh ya warna orange. Warna. Nah, gini aja biru. Nah, oke ya. Kalau sudah selesai begini, kita tidak perlu repot-repot menyimpan, tutup saja. Tutup di sini. Nah, biasanya di grafiknya akan muncul tombol untuk perbarui. Klik. Maka grafiknya akan sesuai dengan yang muncul di spreadsheet-nya tadi. Oke. Itu grafik ya. Jadi seperti itu caranya menambahkan grafik dan juga mengelola data grafiknya. Mau kembali ke data sumber, boleh. Data sumber misalkan mau dirubah lagi. Memang agak berat kalau internetnya lambat ya. Ini internetnya lambat ya. Nah, saya edit coba. Edit diagram dan saya ganti aja pakai bukan kolom ya, pakai yang garis coba. Nah, pakai yang garis. Tapi kalau dia garis kok 2020-nya di sini, harusnya dia di sini. Oh, ini pakai agregatnya diklik aja. Nah, gitu. Seperti itu kalau mau garis ya. Sepertinya kita kembalikan aja ke kolom lah. Mana tadi kolom yang ini. Oke. Saya lebih senang nengok yang kolomnya, lebih mudah dibaca, jelas. Oke, tutup lagi. Nah, selalu ya ketika kita sudah modifikasi datanya pasti di sini minta perbarui. Ya, gitu. Oke. Grafik sudah, tabel juga sudah. Maka sekarang kita ini ini video sudah ya. Sekarang kita akan belajar untuk menambahkan transisi. Transisi itu efek perpindahan slide. Nah, jadi kan ini namanya file presentasi, tujuannya adalah mau ditampilkan di layar ya. Tampilkan di layar, yang biasanya kalau tampilannya kaku ya orang sering ngomong tidak menarik gitu. Nah, misalkan gini, kita coba slideshow kan. Jadi mulai slideshow, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan kalau saya klik, dia berpindah ke slide kedua, tapi perpindahannya kaku sekali. Tahu-tahu muncul tab gitu. Tuh kan? Nah. Oke ya, untuk keluar dari ini kita bisa tutup dari sini ya. Dari pojok kiri, arahkan saja pointernya ke pojok kiri, bawah, kemudian klik, kemudian di sini kita tutup keluar dari slideshow atau tekan tombol escape-nya. Nah, sekarang kita akan tambahkan efek transisi itu. Kita klik saja di slide yang pertama. Secara otomatis di sini akan muncul tombol transisi atau dari menu slide di sini ada namanya transisi. Kita klik. Nah, nanti akan muncul panel di sebelah kanan namanya panel gerakan. Di sini ada transisi dan ada animasi objek. Transisi ini untuk mengatur tadi ya efek perpindahan slide, sedangkan animasi objek ini untuk mengatur animasi pada masing-masing objek yang berada di setiap slide-nya. Nah, sekarang kita akan gunakan dulu yang transisi. Transisinya kan di sini tidak ada. Slide 1 ya. Nah, sekarang kita bisa pilih efek yang tersedia. Misalkan efeknya efek slide dari kanan. Klik. Berarti nanti akan muncul dari sebelah kanan ke kiri gitu ya. Nah, kalau misalkan ini mau diterapkan ke semua slide, kita tinggal klik saja terapkan ke semua slide di sini. Nah, maka semua slide-nya sekarang di bawah nomor slide-nya ini ada simbol bahwa inilah slide ini sudah ada transisinya gitu. Dan kalau kita lihat di slideshow, sekarang seperti itu penampilannya. Kalau kita klik, nah terlihat ya dia muncul dari sebelah kanan gitu ya. Nah seperti itu. Kita escape saja. Kalau mau diganti, ya pilih saja. Misalkan mau kubus. Kalau mau kita lihat hasilnya gini. Nah efeknya seperti itu. Kalau mau diterapkan ke semuanya, ya klik saja di sini atau diklik di bagian ini
atau di stop dulu, kemudian terapkan ke semua slide. Nah, kalau sudah, kita coba slideshow lagi, maka pas kita klik, tuh, seperti kubus ya, efek perpindahannya. Nah, oke. Keluar lagi, escape ya. Berikutnya, kita akan menambahkan animasi pada objek. Jadi untuk menambahkan animasi, kalau misalkan di sini sudah muncul panel gerakan, kita bisa langsung tambahin dari sini sih. Misalkan yang ini, kita klik saja logonya ini. Nah, tambahkan animasinya. Ya, tambah animasi. Misalkan logonya muncul melayang dari kiri atau memudar atau semakin jelas atau melayang dari atas. Misalkan melayang dari atas nih, klik. Nah, kemudian ini ketika diklik atau dia otomatis setelah yang sebelumnya misalkan. Nah, kita buat yang setelah sebelumnya dulu ya di halaman ini, kita nggak perlu klik-klik lah. Nanti dia langsung muncul saja gitu. Ini juga sama, yang tutup kurung ini kita tambahkan animasi supaya dia berurutan ya. Animasinya ini semakin jelas misalkan, atau melayang dari kiri. Nah, kemudian garisnya kita klik, tambahkan animasi. Garisnya muncul saja, kemudian juga setelah sebelumnya. Ini juga tadi kita rubah ya, setelah sebelumnya. Supaya dia tuh otomatis ya, nggak perlu kita klik. Kemudian tumbuh bersama kami juga sama, kita tambahkan animasi. Animasinya oke, muncul saja dan setelah sebelumnya. Oke, tambahkan lagi untuk yang ini. Dipresentasikan oleh, tambahkan animasi. Muncul juga dan setelah yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita mau merubah urutannya ini, misalkan yang muncul nih harusnya PT tutup kurungnya dulu, ini geser aja ke atas. Jadi sebelah kanannya ada, nah, kita bisa klik tahan geser ya ke atas. Maka yang muncul nanti yang tutup kurungnya dulu. Nah, sekarang kita putar coba untuk melihat hasilnya nih. Nah, dia kayak gitu nanti. Kita naikkan lagi ya, kita logonya dulu lah muncul ya. Atau kita buat yang ini dengan yang sebelumnya gini. Nah, coba kita sekarang slideshow ya. Tuh, otomatis ya, dia akan jalan otomatis tanpa kita klik. Nah, sekarang yang slide yang kedua nih, kita mau tambahin supaya ini yang muncul profil perusahaan dulu, tambahkan animasinya. Nah, animasinya misalkan melayang atau semakin jelas saja lah ya, semakin jelas. Kemudian kita pilihnya dengan yang sebelumnya, jadi otomatis muncul. Dan untuk yang gambar, kemudian tambahkan animasi. Ini kita buat melayang dari kiri, kemudian diklik ya. Jadi ketika diklik, yang ini juga teks ini tambahkan animasi. Ini melayang dari atas. Nah, dari atas, kemudian ketika diklik juga. Terus yang gambar ini, nah ini semuanya nih langsung aja tambahkan animasi. Nah, jadi otomatis ya. Dengan yang sebelumnya, dan ini muncul ketika diklik. Jadi kalau dia ada 3 objek, kita buat animasi itu langsung yang pertama adalah muncul ketika diklik, tapi yang lain otomatis dengan yang sebelumnya. Jadi pada saat kita sekali klik itu ketiga gambarnya langsung akan muncul gitu. Oke ya, di slide berikutnya silahkan aja diatur animasinya dengan cara seperti itu. Kalau misalkan untuk ini hilang, ya tampilkan saja dari menu slide, kemudian di sini transisi, atau dari menu di sini ya, atau dari menu format. Oh, nggak ada format ya. Slide, transisi, atau gini, klik salah satu objeknya gitu ya. Nah, misalkan gini, ini kan bisa diklik salah satu objeknya. Sebenarnya di sini tuh muncul nih, ada animasikan namanya. Atau kalau diklik sisipkan, ada, oh ya, disisipkan di sini ada animasi, ya, klik aja. Nah, muncul sama ya. Nah, cuman ini kan jadi 2 nih. Kan PT ini sudah muncul, harusnya sudah muncul kan.
Nah, ini kalau 2 nanti malah dia pas sudah selesai ini muncul semua, dia ini lagi bergerak lagi, ada animasi lagi. Hapus saja. Oke. Itu kalau mau hapus gitu ya. Bisa dihapus kok ini. Nah, sekarang kita coba slideshow kan. Nah, misalkan kita presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nih, ya perusahaan kami. Nah, tuh, profil perusahaan. Kita klik untuk menampilkan gambar gedung. Tuh. Kita klik lagi untuk menampilkan paragraf penjelasannya tentang profil perusahaan, dan kita klik untuk menampilkan gambar-gambar di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Escape. Nah, silakan nanti transisi dan juga animasi diterapkan pada slide yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikutnya mungkin yang penting adalah menambahkan namanya hyperlink ya, hyperlink, supaya kita tuh bisa dengan mudah untuk menuju ke slide-slide tertentu dengan tombol. Nah, sekarang saya sisipkan setelah profil itu. Saya sisipkan lagi, Ctrl M ya. Nah, di sini saya rubah tata letaknya. Misalkan tata letaknya jadi begini. Nah, di sini saya buatnya misalkan anggaplah daftar isi. Ya, anggaplah daftar isi. Terus di sini profil perusahaan, kemudian di sini layanan. Kemudian di sini keunggulan, kemudian testimoni. Nah, misalkan gitu. Nah, teks ini kita buat saja pakai ini, hapus ya. Ballet atau yang butir ya. Kemudian untuk menambahkan hyperlink kita bisa blok teksnya, kemudian insert atau sisipkan. Di sini ada namanya link. Nah, link ini kita bisa memilih linknya itu kemana gitu. Kalau mau keluar juga bisa sih ke file kita yang lain di Google Drive kita gitu. Atau ke halaman web tertentu bisa saja, cari aja di sini. Atau ke video gitu misalkan. Misalkan ke YouTube gitu kan. Telusuri misalkan tadi ya. Jaringan komputer. Nah, atau ke Wikipedia lah gitu. Kita klik sini bisa ya. Tapi kalau mau ke link itu link internal di dalam slide kita bisa klik ini. Slide dalam presentasi ini. Nah, kita bisa pilih nih profil perusahaan, kita arahkan saja ke profil. Nah, yang layanan kita seleksi lagi, kita sisipkan link, kemudian kita pilih lagi dari slide yang ada di sini ya. Nah, gini, kita pilih yang layanan kami. Nah, keunggulan ini kita dari sini juga bisa ya hyperlinknya. Nah, kita pakai yang kita pakai yang mana tadi? Nah, ini. Nah, kita pakai yang di dalam slide kita ya. Kalaupun misalkan mau cari aja keunggulan, ketik. Nah, itu juga ada sih keunggulan. Nah, muncul juga sebenarnya yang di slide kita gitu. Gini. Nah, yang testimoni tambahin. Oke, aduh. Yang testimoni kita bisa tambahkan juga hyperlink. Kita ketik aja testimoni. Nah, berarti ke slide 6. Gini ya. Nah, ini kalau sudah saat kita presentasi nih, slideshow. Dan kita pengen menuju ke testimoni, kita tinggal klik saja testimoni. Nah, untuk kembalinya kita juga bisa buat tombol di testimoni misalkan. Nah, di testimoni ini kita buat saja pakai, jadi tidak hanya teks ya, jadi pakai ini, bentuk ini juga bisa kita jadikan sebagai tombol. Nah, misalkan saya mau pakai kotak nih yang begini nih. Nah, taruh di sini. Anggaplah ini kan kalau diklik 2 kali itu muncul kursornya, kita bisa ketik ya. Misalkan ke daftar isi gitu. Di situ misalkan, atau home saja lah, kita ketik home saja. Atau kembali gitu. Nah, anggaplah kembali.
teksnya ini kita perkecil saja seperti itu. Nah, ini kalau kita klik, kemudian tambahkan saja hyperlink itu bisa. Kita kembali saja ke daftar isi misalkan. Cari di sini, cari daftar isi. Nah, kita tes ya, slideshow. Kita klik nih, jadi tombol kan, klik. Itu kembali ke sini. Nah, untuk menuju ke testimoni, klik sini. Nah, seperti itu ya. Jadi hyperlink itu penting sekali dalam kita melakukan presentasi untuk memudahkan kita menavigasi slide kita sih. Kita mau melompat ke slide keberapa, ke bagian mana itu mudah ya. Jadi semua objek bisa dikasih hyperlink, termasuk gambar sebenarnya ini bisa dikasih hyperlink ya. Tambahin hyperlink bisa saja. Oke, itu hyperlink. Kemudian apalagi yang belum? Saya rasa sudah cukup banyak yang kita bahas ya. Dan ini juga sudah cukup lama sih. Nah, seperti itu. Silahkan nanti dimodifikasi supaya lebih baik lah slide ini. Ini kan namanya latihan. Yang penting kita tahu bagaimana kalau kita butuh sesuatu. Cara buatnya bagaimana itu tahu ya. Ini kalau misalkan mau kita ganti tema, jadi slide, ubah tema. Kita coba terapkan tema gelap. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Nah, mungkin ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Nah, teksnya ini mungkin warnanya jadi ubah saja ke warna putih misalkan. Ini tutup saja temanya. Di sini ada pilihan warna putih ya biar kelihatan. Nah, begitu. Oke. Yang ini juga sama nih tabel nih, nggak kelihatan kan? Ubah saja jadi warna putih. Nah, gitu. Nah, dari sini kan kita bisa tahu ya, kalau kita merubah tema, terkadang ada beberapa komponen tuh yang harus kita perbaiki karena bisa jadi seperti itu. Ya. Teksnya nggak kelihatan. Jangan sampai pas sudah merubah tema tapi nggak kita cek. Akhirnya saat presentasi diketawain orang karena teksnya nggak kelihatan kita ngomong apa gitu kan. Nah. Seperti itu. Kemudian hasil kerja kita ini secara otomatis tersimpan di Google Drive. Tapi kita bisa mendownloadnya. Jadi file, download, kita bisa download dalam format PowerPoint, dalam format PDF, misalkan ya, silahkan mau di-download bisa. Atau mau dibagikan, publikasikan ke web juga bisa. Bagikan ke orang lain. Langsung ya, kita kirim ke alamat email tertentu bisa saja. Maksudnya kita panggil dengan email, nanti kita share gitu, sharing supaya orang tuh bisa melihat presentasi kita. Atau melampirkannya di dalam email langsung bisa seperti ini. Ini caranya kemarin sudah saya ajarkan di Google Dokumen ya, bagaimana kita mengirimkan file melalui email langsung dari aplikasi ini. Google Docs sama, Google Spreadsheet sama, Google Slide juga sama caranya. Nah, kemudian mungkin kita butuh mencetak. Nah, saat kita mencetak, kita tinggal klik saja menu file kemudian cetak. Nah, ini biasanya butuh waktu ya. Nah, saat kita mencetak, di sini ada beberapa, ini tujuan printer ya. Terserah mau kita mau printer ini juga silahkan aja. Nah, tapi kalau dia printernya, ini kan tergantung kertasnya. Kadang-kadang dia jadi begini nih. Nah, karena ukuran kertasnya yang masalah. Ini A4 kan, kalau ukuran slide 16:9 itu kan nggak sama dengan A4. Atau kita mau atur satu halaman itu bisa, ini dulu ya, kita buat dulu satu halaman misalkan mau ditampilkan 2 gitu. Nah, jadi nanti satu halaman itu ada 2 slide. Mau 4 juga boleh. Nah, begitu. Jadi ada 4 ya. Itu satu saja. Kalau sudah ya tinggal di print aja. Seperti itu ya. Itu untuk mencetak. Nah, saya rasa sampai batas ini dulu. Tapi ada bagian yang penting itu sebenarnya gini. Ketika kita klik file, di sini ada namanya sediakan saat offline. Ini berfungsi kalau misalkan suatu saat kita mungkin nggak dapat koneksi internet dan kita mau pakai. Itu bisa. Tinggal kita klik saja sediakan saat offline, kemudian aktifkan ya. Nah, di sini kan kita harus muat ulang nih. Ada notifikasi ya. Muat ulang untuk mengizinkan pengeditan offline.
Oke. Oke, sekarang sudah tersedia untuk pengeditan offline. Jadi kalau kita sudah aktifkan tadi tersedia saat offline, itu kita juga harus ambil URL-nya ya. Nah, jadi misalkan ini nih URL-nya nih. Oke, kita copy aja. Ini kita simpen bisa. Oke ya, kita simpen ya. Kita copy terus kita simpan aja dulu di notepad lah. Nah, seperti itu. Kemudian kita putus internetnya. Saya matikan lagi wifi-nya. Nah, ini kita tutup lagi. Kita tes sekarang di sini. Tidak ada sambungan ya. Putus. Buka YouTube. Nggak bisa. Tapi sekarang kalau saya pastekan yang ini tadi, URL-nya saya copy, kemudian saya paste di sini, enter. Nah, itu dia, karena dia tersedia saat offline. Meskipun ya kita bisa bekerja offline, tapi kita emang harus tahu URL-nya ya, gitu. Makanya kita simpan untuk file-file penting gitu. Atau kalau kita menggunakan aplikasi Google Drive yang kita koneksikan dengan komputer kita gitu ya, dengan desktop kita, itu kan kita bisa langsung edit gitu. Atau di handphone tuh kalau kita pakai Google Drive tuh meskipun nggak ada internetnya dia kebuka. Dan ketika di situ ada filenya kita bisa edit. Nah, misalkan kita mau edit nih, tutup kurungnya ini jadi warna kuning. Warna kuning ya. Nah, gini biar nampak jelas kan warna kuning gitu. Nah, di sini tuh ada keterangan disimpannya di device kita. Tuh. Semua perubahan itu disimpan di device ini. Nah, tapi kalau dia kembali online, komputer saya kembali online, nanti dia akan otomatis tersimpan ke drive. Oke, saya pakai yang ini misalkan. Connect. Oh. Ya, saya pakai yang ini ya, connect ya. Nah, connected ya. Nah, ini secara otomatis tuh. Nah, save to drive kan. Nah, jadi perubahan yang kita lakukan saat offline tadi, itu ketika Google Slide-nya ini mendeteksi kita sudah online lagi, otomatis langsung akan dikirim perubahannya itu ke Google Drive kita. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ya. Jadi tidak mesti kita itu menggunakan internet saat kita mengedit. Ketika sudah kita atur tersedia saat offline. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman semua. Kita coba slideshow kan dan kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, pindah ke slide kedua. Kita mau ke menu unggulan. Nah, sini ya. Karena di sini belum ada tombol kembalinya ya, kalau mau kembali kita bisa klik di sini, kemudian kita bukan situ ya, kita pilih saja di sini. Kita mau kembali ke daftar isi, boleh saja. Testimoni kembali ya. Untuk menutupnya escape. Nah, dan selesai tutorial kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun hasilnya di sini tidak mungkin ya, tidak sesuai apa itu nggak bagus dan sebagainya, tapi setidaknya beberapa fitur penting sudah kita pelajari, dan kalau kita kreatif itu sudah kita bisa manfaatkan untuk membuat slide presentasi yang menarik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di tutorial ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.